Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Puspitasari Anggraini. Saya berasal dari Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur. Saat ini usia saya 44 tahun. Saya lulusan SMU. Saya mengajar di kelompok bermain sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini. Jadi terhitung ada 12 tahun saya sudah mengajar di kelompok bermain. Latar belakang saya menjadi guru PAUD adalah kecintaan saya pada anak usia dini yang sangat dalam. Sejak lulus SMA tahun 1997 saya sudah mengajar di bimbingan belajar, dan rata-rata anak yang saya ajar adalah anak praTK. Tujuan saya menjadi guru PAUD adalah saya ingin memberikan sumbangsih saya apa yang saya bisa, di mana saya ingin melihat anak-anak usia dini golden age tumbuh kembang sesuai dengan usianya. Lembaga kelompok bermain prestasi terletak di sebelah utara aliran Sungai Berantas, tepatnya di Desa Tanjang Rono, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Bangunan lembaga kelompok bermain prestasi masih berupa rumah karena memang saya juga bertempat tinggal di situ. Namun sudah saya setting bersama dengan rekan-rekan guru menjadi tempat-tempat belajar yang tentunya asik dan menyenangkan buat anak-anak. Kita sekat-sekat menjadi ruangan-ruangan yang nyaman untuk belajar. Jika kita berbicara tentang pembelajaran di masa pandemi ini, tentu masalah yang kita hadapi akan menjadi semakin kompleks. Karena apa? Karena pembelajaran tidak dapat dilakukan secara tatap muka. Pembelajaran yang ada di sekolah dibawa ke rumah, dan orang tua yang notabene bukan pengajar harus menjadi guru pengganti di rumah. Permasalahan yang kedua, pada pembelajaran daring kita memerlukan alat penghubung elektronik, misalnya HP atau laptop. Oleh karena itu kendalanya sangat berat karena kadang-kadang kita terkendala oleh fasilitas, terkendala oleh jaringan, dan terkendala oleh kuota. Permasalahan yang ketiga, guru menjadi kewalahan ketika akan menyampaikan materi yang disampaikan, karena jika materi yang disampaikan tidak dengan baik, maka orang tua susah untuk memberikan umpan balik kepada kita. Dari permasalahan yang ditimbulkan tersebut, maka saya berusaha untuk mencari solusi bagaimana caranya agar pembelajaran daring ini tetap bisa berjalan lancar, saya bisa memberikan pembelajaran dengan baik, dan orang tua bisa menerima pembelajaran dari saya dan diaplikasikan kepada anak-anak, sehingga mereka dapat memberikan umpan balik kepada saya, sehingga saya dapat memberikan penilaian kepada anak-anak. Oleh karena itu, saya menggunakan satu metode, yaitu metode pembelajaran STEAM, menggunakan bahan ajar benda di sekitar dengan guru sebagai model pembelajaran melalui media sosial. Artinya saya mengkolaborasikan pembelajaran dengan metode STEAM, yaitu Science, Technology, Engineering, Arts and Matematik, dengan menggunakan bahan ajar, media ajar yang ada di sekitar rumah dengan guru sebagai model pembelajarannya. Mengapa saya menggunakan metode STEAM? Karena dengan metode ini diharapkan anak bisa mengembangkan 5C, yaitu 1. Creativity, di mana STEAM dapat menumbuhkan kreativitas anak ketika belajar di rumah bersama mama. Yang kedua, collaboration. Jadi STEAM dapat menumbuhkan kolaborasi antara orang tua dan anak. Yang ketiga, communication. STEAM dapat menjalin komunikasi antara orang tua dan anak dengan menjadi lebih baik. Yang keempat, critical thinking. Melalui STEAM, anak menjadi lebih berpikir kritis dalam memecahkan setiap masalah yang dihadapinya. Yang kelima, karakter. Jadi dengan pembelajaran STEAM ini kita dapat membentuk karakter anak, mulai dari karakter disiplin, karakter mandiri, karakter tanggung jawab. Terus yang kedua, mengapa saya menggunakan bahan ajar yang ada di sekitar rumah? Karena apa?
supaya orang tua tidak susah menyediakan media ajar yang akan diajarkan kepada anak. Jadi kita sebagai pendidik yang melimpahkan pembelajaran kepada orang tua, kita jangan memberi beban kepada orang tua. Kita berikan mereka kebebasan untuk kebebasan orang tua dan anak untuk memilih bahan ajar yang ada di lingkungan rumah. Dan yang ketiga, guru sebagai model pembelajaran bagi anak-anak. Artinya di sini saya mengutamakan membuat video pembelajaran untuk saya sajikan kepada anak-anak melalui WAG, melalui YouTube ataupun melalui Facebook, media sosial. Karena di sini yang selama yang saya sudah terapkan, ketika kita tidak bisa tatap muka kepada anak-anak, namun kita memberikan video pembelajaran kepada anak-anak dengan kita sendiri sebagai model pembelajarannya, anak-anak akan merasa bangga dan mau melakukan kegiatan pembelajaran yang kita berikan. Karena apa? Mereka akan berpikir, itu ibu guru saya, itu bunda saya, bunda menyuruh saya begini, bunda mengajak saya begini. Maka secara tidak langsung sebagai anak golden age, di mana mereka adalah mesin fotokopi yang sangat canggih, yang sangat baik, mereka akan segera meniru figur yang mereka idolakan. Berbeda dengan ketika kita memberikan video orang lain sebagai bahan pembelajaran, maka antusiasme anak-anak dan juga orang tua akan semakin berkurang. Ini sudah saya buktikan sendiri dan alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa. Respon orang tua sangat luar biasa. Umpan balik yang diberikan juga sangat luar biasa. Semoga apa yang saya berikan ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Bisa dilihat di YouTube saya di Dewi Anggraini, juga bisa dilihat di Facebook saya Ananda Prestasi. Insya Allah setiap yang kita upayakan akan membawa berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.